Selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan teacher di pagi hari ini. Bagaimana? Kalian sudah serius menerima video yang akan teacher tayangkan? Mudah-mudahan kalian tetap serius, tetap semangat, sehingga segala apa yang teacher berikan dapat kalian cerna, dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam pembelajaran berikut, tetapi masih tetap tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 6. Pembelajaran 6 merupakan pembelajaran yang terakhir untuk tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nanti kita akan bertukar buku lagi untuk dengan tema 2. Kita masuk ke dalam pembelajaran PKN. Kalian suka bermain-main bersama teman kan? Bermain bersama teman itu suatu perbuatan yang sangat menyenangkan. Tetapi kalau masa sekarang kita belum bisa bermain-main dengan teman secara langsung, saling berdekatan, belum bisa lagi. Jadi nanti sesudah habis masa COVID baru kita bisa bermain, bertemu kembali dengan teman. Saat bermain dengan teman, kita juga hendaknya menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa saja yang bisa kita terapkan di dalam bermain bersama teman? Kalian sudah tahu bahwa sila-sila di dalam Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sikap ini yang berkaitan dengan Tuhan dan berkaitan dengan agama. Itu penerapan sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sikap ini berhubungan dengan kita sesama manusia. Jadi kalau kita sudah bersikap umpamanya tenggang rasa, bersikap menjaga kelestarian lingkungan hidup, ataupun kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mau membantu sesama orang yang ditimpa bencana, umpamanya, itu berarti kita sudah menerapkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Berarti sila ini menyangkut dengan hubungan kita dengan negara. Umpamanya kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Lalu kita mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi yang kita capai di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian kita di dalam percakapan dengan sesama teman menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Tidak menggunakan bahasa daerah, tapi hendaknya menggunakan bahasa Indonesia kalau kita dalam jumlah yang banyak, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita. Lalu kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu berarti penerapan sila ketiga dari Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti sila ini menyangkut dengan musyawarah. Kita mengadakan musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan, supaya hasil keputusan itu benar-benar baik, yang berguna untuk sesama kita dengan orang lain. Jadi jangan ada satu orang yang merasa tidak senang dengan apa yang sudah diambil. Hendaknya dirundingkan bersama. Ini berarti pengamalan sila keempat. Lalu kita lanjut lagi dengan sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini menyangkut dengan keadilan, seperti tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, ataupun menjaga keseimbangan di antara kewajiban dan hak. Harus seimbang, harus adil. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Kemudian membagi suatu dengan benar dan adil. Jadi kalau umpamanya kamu dengan adik, mamamu berikan belanja, apakah belanja kamu dengan adik diberikan dalam jumlah yang sama? Ya, sebenarnya tidak boleh dalam jumlah yang sama. Yang besar harus lebih banyak uang belanjanya diberikan daripada adik yang kecil. Karena semakin besar berarti kita semakin banyak kebutuhan kita. Coba lihat, teacher berikan contoh-contoh soal penerapan sila di dalam Pancasila. Nomor 1, kita selalu bermain bersama dengan teman. Berarti kita hidup rukun dengan teman. Sikap seperti ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Ya, tentu kalian tahu rukun dengan teman berarti kita menerapkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian saat kita bermain-main dengan teman, tiba-tiba ada teman kita yang meminta izin untuk mau menjalankan ibadahnya. Maka apa yang kita harus lakukan? Ya, pasti kita memberi izin kepada dia untuk menjalankan ibadahnya. Nah, sikap seperti ini berarti mengamalkan sila pertama dari Pancasila. Kemudian ketika akan bermain bersama teman, kita mengadakan terlebih dahulu musyawarah untuk menentukan permainan apa yang akan kita mainkan. Maka kita melakukan musyawarah dengan teman, merundingkan permainan apa yang akan dimain. Itu termasuk pengamalan sila keempat dari Pancasila. Setelah bermain-main, kita bersama-sama membersihkan tempat bermain yang sudah kotor. Kita melakukan gotong royong bersama, membersihkan tempat yang kotor. Berarti kita sudah menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika bermain, ada teman kita yang jatuh. Maka kita berusaha untuk mengangkat dia. Pertolongan yang kita berikan kepada dia berarti kita melakukan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita merasa kasihan kepada dia, berarti hubungan kita dengan sesama manusia. Pengamalan sila kedua dari Pancasila. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang tumbuhan yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di tanah air kita. Karena tanah kita subur, dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga panas dan hujannya silih berganti dengan baik. Kita tahu bahwa tumbuhan sangat berguna sekali bagi kita. Apa manfaat tumbuhan itu bagi kita? Yang pertama, tumbuhan bisa kita jadikan sebagai bahan makanan. 2, tumbuhan juga bisa kita jadikan sebagai bahan sandang, bahan pakaian. 3, tumbuhan juga bisa dijadikan obat-obatan. 4, tumbuhan juga bisa jadikan bahan baku industri. Nanti diolah seperti karet, diolah, getahnya diolah menjadi ban. Yang kelima, tumbuhan dapat dijadikan bahan baku kerajinan, contohnya rotan, bisa dijadikan perabot rumah tangga. Berikut, yang ketujuh, tumbuhan juga bisa menjaga lingkungan, yaitu untuk menyimpan air
ataupun mencegah longsor. Bisa kita tambahkan lagi, tumbuhan juga bisa memberikan warna pada kita. Misalnya warna kuning, warna hijau, sehingga kita tidak perlu memakai bahan pewarna yang tidak alami, yaitu berupa bahan kimia. Karena kalau bahan pewarna dari bahan kimia itu menyebabkan kita bisa mendapat penyakit. Lama-lama kita menggunakan itu, maka nanti datang penyakit kepada kita. Sebaiknya kita menggunakan bahan pewarna alami. Adapun bahan pewarna alami yang bisa diberikan oleh tumbuhan adalah yang pertama warna kuning umpamanya. Kita bisa mendapatkan warna kuning yaitu dari tumbuhan kunyit. Kalian tahu kan bentuk kunyit? Ya, mudah-mudahan kalian sering melihat mama memasak menggunakan kunyit yang warnanya kuning. Oranye ya, nanti kalau kita peras airnya maka warnanya menjadi kuning. Kemudian yang bisa memberi warna hijau, contohnya daun pandan. Pernah lihat daun pandan kan? Suka makan cendol kan? Berarti mama menggunakan daun pandan supaya cendolnya harum baunya. Berikut yang bisa memberikan warna merah, contohnya tanaman bit. Ya, bentuknya buah bit itu bentuknya seperti ubi jalar warna ungu keras. Dia bisa memberikan warna merah. Jadi kemudian mungkin ada lagi tanaman-tanaman lain yang bisa memberi warna-warna lain. Kita lihat sebuah cerita di layar. Perhatikan di layar cerita yang teacher tampilkan. Daun pandan yang wangi. Jadi judulnya ya. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama baitoi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai ladua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun pandan adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Lihat gambar ya, di layar ada gambar daun pandan. Kalian mungkin tahu daun pandan yang sering kita gunakan juga untuk campuran bunga rampai ya. Kalau kita mau pergi ke makam, kita beli bunga rampai itu, di mana campurannya terdiri dari daun pandan salah satunya yang membuat harum baunya, yang kita taburkan di atas makam. Atau untuk cendol ya, supaya cendol kita harum baunya. Atau untuk membuat kue ya, supaya warna kue kita bisa hijau, mama menggunakan daun pandan. Jadi ditumbuk lalu diperas, keluar airnya warna hijau. Kalau kita lihat cerita ini terdiri atas 3 alinea atau 3 paragraf. Kita disuruh sini membuat kesimpulan dari cerita ini.
Untuk membuat suatu kesimpulan secara keseluruhan, kita juga bisa mengambilnya dari masing-masing kesimpulan tiap-tiap paragraf. Nanti baru kita gabungkan kesimpulan-kesimpulan itu sehingga menjadi kesimpulan secara keseluruhan. Kita lihat pada alinea pertama. Ya, kesimpulan pada alinea pertama adalah daun pandan adalah tumbuhan semak. Di Indonesia disebut pandan wangi atau pandan rampe. Thailand menyebutnya baitoy dan Vietnam menyebutnya ladua. Jadi ini kira-kira isi dari kesimpulan pertama. Kita lihat alinea kedua. Kesimpulan dari alinea kedua adalah ciri-ciri daun pandan berbentuk pita, tipis dan runcing ujungnya. Panjangnya 40 sampai 80 cm dan lebar 3 sampai 5 cm serta berwarna hijau. Kita lanjut alinea ketiga. Adapun kesimpulannya ialah masyarakat memanfaatkan pandan untuk rempah-rempah dan pembuatan minyak wangi, penyedap, serta pemberi warna hijau pada masakan. Pada pembelajaran yang lalu sudah sering sekali kita disuruh membuat kesimpulan-kesimpulan. Berarti kalian hendaknya sudah mantap, sudah bisa membuat kesimpulan yang baik dari suatu cerita. Karena sudah berkali-kali kita membahas tentang pembuatan kesimpulan. Ini ada sebuah cerita lagi. Coba lihat ke papan. Lihat hewan yang teacher tampilkan. Yaitu gambar seekor harimau. Judul bacaan ini kira-kira tentang harimau Sumatera. Jadi judulnya Harimau Sumatera. Kita lihat ceritanya. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa, dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan dengan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan beratnya hingga 140 kilo. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau. Mulai dari kuning kemerah-merahan hingga orange tua. Untuk membuat kesimpulan secara keseluruhan, sebaiknya kita membuat kesimpulan dari masing-masing paragraf. Kita ambil dulu paragraf pertama. Kesimpulannya adalah harimau Sumatera hampir punah karena perburuan liar. Hanya tinggal sekitar 400 ekor dan hidup di dataran rendah, lahan gambut,
dan hutan hujan pegunungan. Itulah kesimpulan paragraf pertama. Kesimpulan paragraf kedua adalah harimau Sumatera bertubuh kecil. Harimau jantan berukuran 60 cm, panjang 250 cm, dan berat 140 kg. Sedangkan harimau betina panjang 198 cm dan berat 91 kg. Warna kulit kuning kemerah-merahan. Untuk tugas dari buku MRT atau MRT pembelajaran 5 subtema 3 hanya kelompok A saja, ditambah pembelajaran 6 juga kelompok A saja. Jadi itu tugasnya. Pembelajaran teacher hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat membuat tugas itu dengan benar, dengan baik dan tidak banyak salah.